Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 51, Aliran Hidup dan Mati, Visi Dao Agung. Kemudian, Yun Hao membuka arai besar cahaya menyilaukan tak terbatas di depan Yun Tianquo. Dan kemudian ayah dan anak itu memasuki arai besar. Ayah, sembuhkan dulu, Yun Hao berkata. Saat berikutnya, dengan jentikan jarinya, pedang Yuan berubah menjadi vitalitas biasa, dan memasuki tubuh Yun Tianquo untuk menstabilkan kekuatan kacau untuknya. Lalu, Yun Hao menekan telapak tangan lain di punggung Yun Tianquo, dan kekuatan murni Qi dan darah mengalir ke tubuh Yun Tianquo. Seperempat jam berlalu, Yun Tianquo, yang bahkan tidak bisa berdiri teguh sekarang, merasa energi, dan roh naganya ganas. Mengenai metode Yun Hao, Yun Tianquo merasa bahwa semua ini terlalu tidak nyata, seperti mimpi. Haoer, apa yang terjadi? Yun Tianquo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yun Hao, ayah, apakah kamu ingat bahwa aku memberitahumu dan Feiyu sebelumnya bahwa aku tiba-tiba bisa mengembangkan seni bela diri karena aku menerima bimbingan dari seorang master misterius? Petik 2. Yun Tianquo, ingat. Petik 2. Yun Hao, guru misterius itu tidak hanya meneruskan metode kultivasi seni bela diri saya, tetapi juga meneruskan formasi saya. Jadi saya dapat dengan mudah masuk dan keluar dari susunan besar makam kuno hidup dan mati ini. Petik 2. Yun Tianquo tertegun sejenak. Jika dia percaya, itu aneh. Namun, tidak masalah, itu adalah hal yang hebat bahwa anaknya menjadi begitu kuat. Karena Yun Hao tidak ingin mengatakannya, maka jangan tanya. Haoer, kalau begitu kamu pergi dan temukan Paman Sumu dengan cepat. Sedangkan untuk yang lain, jangan khawatir tentang itu, ingat, kamu harus berhati-hati, memperhatikan keselamatan, dan jangan anggap enteng. Yun Hao mengangguk dan berkata, anak itu mengerti. Petik 2. Di luar susunan besar makam kuno hidup dan mati. Ekspresi Markis tua Murong Guang suram, dan dia melirik Jiang Ziyuan, yang sedang menunggu tidak jauh. Jiang Ziyuan segera mengerti, dan buru-buru berlari. Markis tua punya sesuatu untuk dipesan? Petik 2. Murong Guang, liontin giok yang saya berikan kepada putra Anda Jiang Chuan telah dihancurkan. Petik 2. Wajah Jiang Ziyuan tiba-tiba berubah. Ini adalah hal yang menyelamatkan nyawa, dan dihancurkan berarti ada lebih banyak keberuntungan daripada keberuntungan. Murong Guang, itu dilakukan oleh seorang anak bernama Yun Hao. Jiang Chuan memimpin orang untuk mengepung Yun Tianquo, bahwa Yun Hao tiba-tiba muncul. Dia bertarung dengan putramu, dan kemudian, tirai cahaya pelindung putramu dipecahkan. Petik 2. Murong Guang tidak tahu dari mana Yun Hao berasal. Dia tidak peduli. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Yun Hao keluar dari arai silau tak terbatas. Adapun apakah Jiang Chuan mati atau hidup, dia juga tidak jelas. Lagi pula, setelah liontin giok yang dia berikan kepada Jiang Chuan rusak, dia tidak bisa lagi mengetahui situasinya di sana. Markis tua, aku akan mengumpulkan elit yang tersisa dari rumah tuan kota dan memasuki makam kuno hidup dan mati. Jiang Ziyuan mengkhawatirkan keselamatan putranya, bahkan jika dia harus memobilisasi tangan belakang persiapan. Murong Guang mengangguk, pergi, liontin giok ini, kamu juga membawa sepotong. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melemparkan sepotong liontin giok ke Jiang Ziyuan, yang persis sama dengan liontin giok yang dia hadiahkan Jiang Chuan. Dia enggan mengambil risiko, tetapi dia ingin tahu sebanyak mungkin tentang situasi spesifik di makam kuno hidup dan mati, jadi dia menggunakan metode ini. Biarkan Egawa menjadi matanya. Liontin giok Jiang Chuan dihancurkan, jadi biarkan Jiang Ziyuan untuknya. Mata.
Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Ziyuan untuk membawa Xiao Feiye dan elit yang tersisa dari rumah Tuan Kota 50 untuk menemukan mayat putranya Jiang Chuan. Dalam sekejap, mata Jiang Ziyuan memerah, dia memeluk mayat Jiang Chuan, melihat ke langit dan meraung, "Yun Hao, jika kamu membunuh anakku, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan membiarkanmu mengubur putraku di seluruh aula seni bela diri pedang gila." Petik 2. Dia bekerja keras dan menempel di paha rumah Markis Shenyong, dan semua yang dia lakukan adalah untuk putranya. Bagaimanapun, dia sudah tumbuh dewasa, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki masa depan yang cerah dalam mengembangkan seni bela diri, tetapi putranya masih muda, dan jika dia dibudidayakan oleh rumah Markis Shenyong, dia memiliki peluang besar untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Bisakah sekarang kerja kerasnya hancur? Xiao Feiye, jenderal terakhir, temukan untukku, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus mencari tahu Yun Hao untukku. Jika kamu tidak membunuhnya, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Jiang Ziyuan menggertakkan giginya dan berkata, ekspresinya galak dan mengerikan. Perintah jenderal terakhir. Di sisi lain, Yun Hao membawa Su Zhenming yang tidak sadarkan diri ke dalam arai mempesona tak terbatas, dan menempatkan orang itu di sebelah ayahnya Yun Tiankuo. Yun Tiankuo memiliki keraguan di wajahnya. Saudara Su tidak terlihat seperti dia terluka parah. Bagaimana dia bisa pingsan sampai mati? Petik 2. Yun Hao, aku menjatuhkanku. Petik 2. Ketika dia menemukan Su Zhenming menjadi sasaran orang-orang yang diatur oleh Jiang Ziyuan, tetapi dia mampu menghadapinya. Yun Hao tiba-tiba muncul di belakang Su Zhenming, membuat orang pingsan, dan kemudian membunuh orang-orang yang mematuhi perintah Jiang Ziyuan. Yun Tiankuo, tapi segera, dia mengetahui niat Yun Hao untuk melakukan ini. Jelas, dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang fakta bahwa dia dapat dengan bebas memasuki arai besar makam hidup dan mati. Ayah, di sini cukup aman, kamu bisa terus berkultivasi di sini dulu, aku masih punya sesuatu yang harus ditangani. Kata Yun Hao, jika dia tidak memperbaiki bagian dari arai besar, dia pasti akan dihancurkan oleh metode pengorbanan darah yang kejam, tetapi sekarang, metode pengorbanan darah tidak akan bisa mengguncang fondasi arai besar. Dan, Yun Hao barusan, melalui susunan besar untuk merasakan situasi di luar, dia menemukan pemandangan yang menarik. Wanita cantik yang terluka oleh pencuri tua Jindan, setelah jatuh ke makam kuno hidup dan mati, tidak hanya hidup, tetapi juga mengorganisir sekelompok prajurit yang menyadari bahwa mereka dihitung oleh rumah tuan kota dan mulai menentang orang-orang di rumah tuan kota. Dalam hal ini, biarkan bagian luar melempar. Tujuan perjalanannya adalah untuk memastikan keselamatan ayahnya, dan untuk menjelajahi misteri hidup dan mati Chang Yao. Sekarang, keselamatan ayahnya telah terjamin, jadi dia secara alami harus mencari tahu tentang masalah Chang Yao. Setelah Yun Hao pergi, tidak butuh waktu lama bagi Su Zhenming untuk perlahan sadar, menutupi bagian belakang kepalanya, dan berteriak pahit. Kakak Su, kamu bisa dianggap bangun. Kakak Yun, bagaimana kabarmu di sini? Di mana ini? Su Zhenming tampak bingung. Yun Tiankuo, rumah tuan kota itu kejam, dan dia ingin membunuh kita, dan saya hampir menderita pengorbanan darah dari makam besar hidup dan mati. Pada saat kritis, saya tidak tahu apa yang terjadi, sebuah kekuatan meletus, menjatuhkan saya, dan ketika saya bangun, saya akan. Ini dia, petik 2. Mata Su Zhenming membelalak dan berkata, aku. Ini juga masalahnya, Yun Tiankuo, saudara Su, makam kuno hidup dan mati ini cukup berbahaya. Kita tidak boleh masuk keluar izin, pertama-tama menyesuaikan keadaan, dan kemudian bertindak ketika saatnya tiba. Petik 2. Su Zhenming mengangguk setuju, dan berkata, saya juga memiliki niat ini. Petik 2. Sisi lain, Yun Hao sendirian, bolak-balik dengan cepat dalam susunan mempesona yang tak terbatas ini,
langsung menuju ke area paling inti. Pedang Suksin di tangannya terus sedikit gemetar, dan roh pedang tampak tidak sabar. Setidaknya, pedang Suksin, meskipun ditempa oleh Yun Hao, selalu mengikuti Chang Yao. Tiba-tiba, Yun Hao, yang bergerak maju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti. Di depannya, pemandangan yang sangat luar biasa muncul. Yin dan Yang, hidup dan mati, kegelapan dan cahaya, terjerat. Dalam adegan yang luar biasa ini, tampaknya ada sungai waktu yang panjang mengalir dan semuanya sudah berakhir. Di antara mereka, bayangan pedang halus melintasi segalanya. Yun Hao mengerutkan kening, ini adalah penglihatan yang lahir setelah hati pedang Dao besar Chang Yao yang sempurna hancur. Hati pedang Dao besar adalah tubuh kultivasi pedang tertinggi, dan lahir selaras dengan Dao Agung. Hati pedang Dao besar Chang Yao runtuh, dan sepertinya tidak ada titik balik untuk kematiannya. Tapi karena Yun Hao ada di sini, dia secara alami tidak akan melupakannya seperti ini. Bentuknya melintas, dan dia bergegas ke dalam penglihatan yang luar biasa ini. Tidak peduli apa, dia harus menyelidiki secara menyeluruh. Bahkan jika Chang Yao benar-benar mati, dia harus mencari tahu penyebab kematian Chang Yao dari jejak yang tersisa di sini. Bab 52, Sumpah Darah Chang Yao, Keterampilan Iblis 9 Neraka. Dalam penglihatan yang disebabkan oleh runtuhnya hati pedang Dao besar, dunia naik turun, dan semuanya rusak. Rasa sedih dan kesunyian, serta kebencian yang kuat, meresap ke setiap sudut, dan bahkan beberapa orang dengan pikiran tegas akan sangat terganggu. Tapi semua ini baik-baik saja untuk Yun Hao. Hanya saja suasana hatinya semakin berat. Bahkan King Ying Xuanxi yang mengatur arai dazzling tak terbatas telah terkikis secara serius oleh tahun-tahun, tetapi sisa-sisa emosional Chang Yao masih sangat kuat. Bisa dibayangkan betapa sedih dan marahnya Chang Yao pada awalnya. Yun Hao kesurupan, seolah-olah dia melihat sosok kurus, berlumuran darah, penuh kesedihan dan kemarahan dalam pertempuran. Sosok itu, terisolasi dan tak berdaya, jatuh lagi dan lagi. Tetapi berulang kali dengan keras kepala berdiri, terus mengayunkan pedang, menghadapi musuh ke segala arah. Saat Yun Hao terus masuk lebih dalam ke dalam penglihatan yang disebabkan oleh hancurnya jantung pedang di jalan ini, tiba-tiba, sebuah tablet batu berdiri di depan Yun Hao. Di prasasti itu, tulisan tangan ditinggalkan dengan darah. Bahkan setelah sekian lama, darahnya masih merah. Namaku Chang Yao, aku berada di bawah bimbingan Kaisar Pedang Yun Xiao, dan aku tidak menyesal dalam hidup ini. Hari ini, saya membuat sumpah darah. Dia akan membersihkan portal untuk tuannya, melenyapkan Yang Tianhua yang jahat, menghancurkan penguasa suci kuartet, menghancurkan tulang-tulang kelompok penjahat yang tidak tahu malu dan tercela ini, dan menekan jiwa mereka di api penyucian 9 neraka untuk menderita siksaan tanpa akhir. Setelah itu, saya akan membunuh istana surgawi, membantai dewa-dewa munafik di langit, dan membalaskan dendam tuanku, Kaisar Pedang Yun Xiao. Jika sumpah ini dilanggar, I Chang Yao akan rela menderita tubuh melahap Dao besar, dan guntur ilahi akan menghukum tubuh, selamanya. Dunia tidak bisa menjadi superbon. Petik 2. Yun Hao melihat kata-kata darah satu persatu, dan sementara hatinya melonjak dengan kesedihan, ada juga niat membunuh yang tak tertandingi, yang meresap dari tubuhnya. Kebenaran kematian Chang Yao akan segera terungkap. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki total 2 murid. Murid tertua Yang Tianhua sangat berbakat, dan dia awalnya berencana untuk mengajari Yang Tianhua arti sebenarnya dari ilmu pedangnya sendiri. Tetapi kemudian menemukan bahwa Yang Tianhua sangat licik, jadi dia menghilangkan gagasan ini. Kemudian dia berkeliling dunia, dan secara kebetulan, dia menemukan Puyu Chang Yao yang luar biasa yang memiliki tubuh hati pedang Dao besar, dan menetapkan Chang Yao sebagai pewaris mantel. Yang Tianhua tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan, dan di depannya, dia juga merawat Chang Yao, seorang adik perempuan. Sekarang tampaknya semuanya adalah ilusi.
Ketika dia dan Dewa Istana Surgawi mati bersama, ambisi serigala yang Tianhua sama sekali tidak lagi disembunyikan, dan dia langsung mengambil tindakan kejam terhadap Chang Yao. Meskipun Chang Yao adalah adik perempuan yang Tianhua, pada saat itu, kekuatan Chang Yao telah jauh melampaui yang Tianhua, dan dengan yang Tianhua saja, secara alami tidak mungkin untuk tinggal di Chang Yao. Menurut informasi yang diungkapkan oleh prasasti karakter darah yang ditinggalkan oleh Chang Yao, selain yang Tianhua, ada juga kolusi antara penguasa suci 4 penjuru dan yang Tianhua. Penguasa suci dari 4 penjuru adalah penguasa 4 tanah suci benua tengah alam cakrawala. Tanah suci reinkarnasi, tanah suci pedang surgawi, tanah suci Jiuyang, tanah suci Linghai. Pada awalnya, Cakrawala berada dalam kekacauan, iblis dalam masalah, umat manusia dalam bahaya, dan tanah suci 4 penjuru juga dalam bahaya kehancuran. Itu adalah tubuh Yun Hao di kehidupan sebelumnya, memegang King Feng setinggi 3 kaki, membalikkan keadaan. Membantu mereka selamat dari bencana, membuat mereka menyapu bersih iblis, tidak hanya melanjutkan tanah suci kuartet, tetapi juga membuat tanah suci kuartet mengantarkan kemuliaan yang jauh melampaui masa lalu. Penguasa suci kuartet, di depannya, dengan hormat dan hormat. Namun, sekarang tampaknya mereka semua adalah sekelompok orang yang suci dan tidak tahu malu. Setelah kejatuhannya, dia segera bekerja sama dengan yang Tianhua, yang ambisius sebagai serigala, untuk mengepung dan membunuh ahli waris mantelnya. Dalam benaknya, pikirannya berbalik, mengingat adegan masa lalu, dan beberapa hal berangsur-angsur menjadi jelas. Pada awalnya, dia tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa, dan dia harus membantai para dewa untuk berkhotbah, yang membuatnya membuat persiapan yang cukup. Tetapi ketika dia mengayunkan pedangnya ke langit, banyak cara yang disiapkan tidak berpengaruh sama sekali. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan berpikir bahwa itu adalah apa yang disebut Dewa Istana Surgawi, yang tangan dan matanya mencapai langit, dan dia memiliki wawasan tentang penempatannya dan memblokir jalan menuju ketuhanan yang telah dia siapkan. Tapi sekarang tampaknya di balik ini, itu juga disebabkan oleh pengkhianatan yang Tianhua dan penguasa suci 4 arah. Karena, pada awalnya, dia mempercayai mereka, dan beberapa penempatan penting, dia tidak waspada terhadap mereka. Yang Tianhua, kamu bajingan yang menipu guru dan menghancurkan leluhur. Tuan Suci Kuartet, kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Kalian semua menungguku, dan ketika aku kembali ke Middle Earth, aku akan membiarmu dan yang lainnya dihancurkan. Niat membunuh Yun Hao berubah menjadi substansi, mengembun menjadi es yang menyejukkan tulang. Orang-orang ini mengira dia sudah mati. Tapi sekarang, dia bereinkarnasi, dan ketika dia kembali ke Middle Earth, inilah saatnya untuk menyelesaikan perseteruan darah ini. Sudah lama sekali, niat membunuh di tubuh Yun Hao berangsur-angsur menghilang. Dia melihat kata-kata yang tertulis dengan darah merah di tablet batu, dan berkata, "Yaoer, gurunya kembali, guru pasti akan menemukanmu dan membawamu kembali ke Zhongzhou bersamamu, keluhan yang kamu derita, guru akan membawamu untukmu dan mendapatkan keadilan." Petik 2. Dari informasi yang ditinggalkan oleh Chang Yao, dia merasa bahwa Chang Yao mungkin masih hidup, tetapi dia telah kehilangan tubuh hati pedang Dao besar. Mari kita bicarakan. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Jian Yuan melonjak, membungkus prasasti itu, menarik prasasti itu, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tapi saat tablet batu itu ditarik keluar, tiba-tiba, sesuatu berubah secara dramatis. Seberkas cahaya gelap melesat langsung ke langit, bahkan menembus arai silau tak terbatas. Di langit di atas makam kuno hidup dan mati, kubah surgawi benar-benar hancur, dan kehampaan terwujud. Seberkas cahaya gelap, setebal 100 zang, mengandung kekuatan iblis yang menakutkan, membuat dunia dalam radius ratusan mil bergetar. Saat ini, Murong Guang,
Seniman bela diri Jindan yang bersembunyi di luar makam kuno hidup dan mati, gemetar di sekujur tubuhnya, dan ada ketakutan yang tak terbatas di hatinya, dan dia hampir berlutut di tanah dan membungkuk ke balok hitam. Dan cucunya Murong King bahkan lebih tak tertahankan, dan langsung dilumpuhkan oleh tubuh yang perkasa, dan jatuh ke tanah, matanya kosong, dan wajahnya penuh ketakutan. Di makam kuno hidup dan mati, penguasa kota Jiang Ziyuan dan mereka, serta Qinlan dan yang lainnya dari Akademi Bela Diri King Feng, juga gemetar, dan yang lebih baik berdiri di tempat, tidak berani bergerak, dan orang-orang yang hampir seperti itu Murong King lumpuh di tanah. Kekuatan sihir mengguncang langit dan bumi, dan semua makhluk hidup bergetar. Dan berdiri di sana penuh dengan kekuatan iblis tertinggi. Yun Hao di sebelahnya juga meledak dengan tepi yang tak tertandingi yang bisa menembus langit dan bumi, merobek kekuatan iblis yang telah terkikis ke sisinya, menghalangi semuanya. Matanya tertuju pada lubang setelah prasasti ditarik keluar. Di dalam lubang, ada sepotong batu giok kuno hitam pekat seukuran telapak tangan, dan kekuatan sihir yang mengguncang langit dan bumi bergegas keluar dari batu giok kuno. Sesaat kemudian, kekuatan sihir tertinggi hilang. Seberkas cahaya gelap setinggi 100 kaki juga menghilang tanpa jejak. Di dalam lubang, potongan batu giok kuno yang gelap gulita tiba-tiba ditutupi dengan retakan tebal, seolah-olah akan benar-benar hancur menjadi abu jika disentuh sedikit. Yun Hao melihat sepotong batu giok kuno hitam pekat ini, dan terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian menghela nafas panjang. "Yaoer, mengapa Anda melakukan ini?" Dari melihat batu giok kuno hitam pekat ini, dia sudah tahu pilihan apa yang dibuat Chang Yao setelah membuat sumpah darah Dao besar. Ini adalah giok hati iblis kuno, yang merupakan hal terlarang yang ditemukan di kehidupan Yun Hao sebelumnya dari batu sumber. Chang Yao, seorang gadis yang optimis dan baik hati, meninggalkan hati pedang Dao besar, mengambil giok hati iblis sebagai fondasi, melemparkan hati iblis kuno, dan dipindahkan ke keterampilan iblis 9 neraka. 9 keterampilan iblis neraka, 9 generasi reinkarnasi api penyucian, setiap kehidupan, diganggu oleh rasa sakit yang tak ada habisnya, dan tersiksa di api penyucian sepanjang waktu. Jika Anda berhasil selamat dari reinkarnasi 9 penjara dan mencapai tubuh iblis abadi, kekuatan Anda pasti akan menghancurkan bumi dan menumbangkan dunia. Namun, menurut beberapa kitab suci, tidak ada yang pernah bisa menyelesaikan keterampilan iblis ini. Banyak orang dengan ketekunan yang besar, dalam siksaan api penyucian setelah hidup, pikiran mereka runtuh, tujuan diri mereka, dan tubuh mereka mati. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.